Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, prinsip, dan teknik supervisi pendidikan. Pertama, pengertian supervisi pendidikan. Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision yang terdiri atas dua kata, yaitu super dan vision, yang mengandung pengertian melihat dengan sangat teliti pekerjaan secara keseluruhan. Orang yang melakukan supervisi disebut supervisor. Berikut beberapa pendapat mengenai pengertian tentang supervisi pendidikan. Pertama, menurut P. Adams dan Frank G. Dickey, supervisi adalah suatu program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Yang kedua, menurut Boardman, menurut beliau, supervisi adalah suatu usaha menstimulir, mengkoordinir, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru sekolah, baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Sehingga dengan demikian mereka mampu lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Baharudin Harahap, menurut beliau, supervisi adalah kegiatan yang dijalankan terhadap orang yang menimbulkan atau potensial menimbulkan komunikasi dua arah. Yang kedua, prinsip-prinsip supervisi. Satu, ilmiah, yang mencakup unsur-unsur sistematis dan objektif dan menggunakan alat yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Yang kedua, demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Yang ketiga, kooperatif. Seluruh staf sekolah dapat bekerja sama mengembangkan usaha bersama untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Yang keempat, konstruktif dan kreatif. Membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana di mana tiap orang merasa aman dan dapat mengembangkan potensi-potensinya. Yang kelima, praktis. Artinya, dapat dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang keenam, fungsional. Supervisi dapat berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan manajemen pendidikan dan peningkatan proses belajar mengajar. Yang ketujuh, relevansi. Artinya, pelaksanaan supervisi seharusnya sesuai dan menunjang pelaksanaan yang berlaku. Teknik-teknik supervisi pendidikan. 1. Teknik perseorangan. Teknik supervisi yang dilakukan oleh seorang supervisor terhadap seorang guru atau kepala sekolah atau terhadap kepala tata usaha. Supervisi yang dilakukan secara perseorangan dapat dilakukan antara lain 1. Mengadakan kunjungan kelas. Yang kedua, mengadakan kunjungan observasi atau observation visit. Yang ketiga, membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problem yang dialami siswa. Banyak masalah yang dialami guru dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar siswa. Yang keempat, membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. Yang kedua, teknik kelompok. Supervisi yang dilakukan secara kelompok. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah 1. Mengadakan pertemuan rapat atau meeting. Yang kedua, mengadakan diskusi kelompok atau group discussion. Yang ketiga, mengadakan penataran-penataran atau in-service training. Nah, dari materi yang sudah saya paparkan, dapat kita simpulkan bahwa supervisi dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting dilaksanakan karena berpengaruh terhadap kinerja guru, termasuk guru yang berimbas pada hasil pembelajaran. Oleh karena itu, perlu diketahui agar pelaksanaan supervisi tersebut berjalan dengan baik dan bagaimana yang dimaksud dengan supervisi pendidikan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.